Sobat Mister, berikut top 5 dengan sejumlah informasi terhangat kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Jalan tol Sinaksak Dolok Merawan dan Tebing Tinggi Indrapura kini sudah bisa difungsikan. Jalan tol rute ini mengantisipasi kemacetan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Guna melancarkan perjalanan saat perayaan Natal dan liburan Tahun Baru, masyarakat di Sumatera Utara sudah bisa menggunakan jalan tol Sinaksak Dolok Merawan dan Tebing Tinggi Indrapura. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi memaparkan rute jalan tol Sinaksak Dolok Merawan yang difungsionalkan selama Nataru. Kendaraan golongan 1 yang datang dari arah Pematang Siantar menuju Tebing Tinggi diarahkan menggunakan jalan tol Sinaksak Dolok Merawan. Kemudian untuk kendaraan golongan 1 yang datang dari arah Tebing Tinggi menuju Pematang Siantar tetap melalui Jalan Nasional Pematang Siantar Tebing Tinggi. Kemudian untuk rute jalan tol Tebing Tinggi Indrapura, seluruh kendaraan yang keluar dari pintu tol Tebing Tinggi diarahkan menggunakan tol Indrapura melewati flyover Tebing Tinggi. Kemudian untuk yang menuju Tebing Tinggi Pematang Siantar Serampa dan khusus menuju Kisaran untuk kendaraan golongan 2 berbelok ke kiri di putaran atau keluar dari pintu tol Tebing Tinggi. Untuk kendaraan menuju Indrapura Kisaran, khususnya kendaraan golongan 1 seperti mobil, lurus dan keluar dari pintu tol Indrapura. Untuk kendaraan dari Pematang Siantar, Tebing Tinggi menuju Medan masuk dari pintu tol Tebing Tinggi yang lama. Ya, Polda Sumatera Utara juga telah mengantisipasi apabila terjadi peningkatan volume kendaraan. Pola rekayasa arus lalu lintas nantinya akan dilakukan di tol Dolok Merawan Sinaksak, Simpang Beo, Simpang Kampung Keling, Simpang Ramayana Tebing Tinggi, tol Tebing Tinggi Indrapura dan jalur alternatif dari Pematang Siantar menuju Medan Dolok Masihol. Hal ini untuk mengantisipasi selama Natal dan Tahun Baru. Pemerintah Kota Pematang Siantar memasang CCTV di 3 persimpangan. Pemasangan CCTV untuk memantau langsung kondisi lalu lintas di Kota Pematang Siantar yang bisa diakses melalui website pemerintah Pematang Siantar. Pemerintah Kota Pematang Siantar memasang closed circuit television atau CCTV di 3 lokasi persimpangan jalan lampu merah yang bertujuan memantau secara langsung kondisi lalu lintas di Pematang Siantar. Pelaksana tugas Kadiskom Info Kota Pematang Siantar Johannes Sihombing mengatakan pemasangan CCTV salah satu terobosan dari Dinas Kominfo dalam melaksanakan implementasi Smart City dan meningkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tujuan pemasangan sebagai media pemantauan kondisi lalu lintas sekaligus informasi bagi masyarakat karena dapat langsung disaksikan masyarakat secara live melalui website Pemko di cctvpematangsiantar.go.id. Hal ini juga merupakan misi Wali Kota Pematang Siantar. Dikatakan Johannes pada tahap awal pihaknya memasang CCTV pada 3 titik seperti di Simpang Rambung Merah, Sambo, dan juga Simpang 2. Di lokasi 3 titik ini pun merupakan pintu masuk Kota Pematang Siantar yang dalam masa-masa liburan dan juga selalu mengalami kemacetan. 3 lokasi pemasangan CCTV ini juga merupakan titik tersibuk di Kota Pematang Siantar. Selain CCTV terdapat juga speaker yang dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat yang melintas dan informasi tersebut dikendalikan dari command center. Dengan pemasangan CCTV tersebut, Johannes pun berharap masyarakat dapat mengetahui kondisi lalu lintas yang akan dilalui secara real time. Sehingga jika terjadi kemacetan, masyarakat dapat secara langsung cari jalur alternatif menghindari kemacetan. Dan juga jika terjadi hal membutuhkan pembuktian, rekaman CCTV ini dapat digunakan sebagai bukti menemukan fakta di lapangan. Dari sisi keamanan lingkungan sekitar persimpangan ini dapat ditingkatkan lagi. Kedepannya pemerintah Kota Pematang Siantar akan menambahkan CCTV di beberapa titik lokasi. Lokasi pemasangannya pun nanti akan lebih masuk ke dalam kota sebagai peningkatan keamanan dan fungsi pemantauan kondisi lalu lintas. Waspada melakukan jual beli chip game online karena jual beli chip game online bisa dikenakan pasal perjudian. Seperti jual beli chip Higgs Domino yang dilakukan oleh 2 pemuda baru-baru ini akhirnya berurusan dengan pihak berwajib. Menjadi kasus pertama di Kota Pematang Siantar, 2 orang pria penjual chip game online Higgs Domino ditangkap oleh personil Satres Polres Pematang Siantar pada Kamis 15 Desember 2022 malam. Keduanya masing-masing bernama Adrian Ramadhani Siregar, warga Jalan Seram Atas, dan M. Pras Fadilah Sitinja, warga Jalan Purba Ujung, Pematang Siantar. Andrian dan Pras, penjual chip Higgs Domino, ditangkap dari 2 lokasi yang berbeda di Jalan Kartini, Kelurahan Timanggalung, Kecamatan Siantar Barat. Keduanya diciduk setelah sebelumnya petugas mendapatkan informasi terkait aktivitas mereka yang menjual chip Higgs Domino di lokasi tersebut. Kepala Seksi Humas Polres Pematang
Kecamatan Siantar, AKP Rusdi Ahya menyampaikan perbuatan keduanya melanggar tindak pidana perjudian jenis chips Hicks domino dan dipersangkakan pasal 303 tentang perjudian KUHP pidana. Dari antrian disita 1 unit handphone Oppo A35 yang dipakai untuk penjual chip Hicks domino, 1 unit handphone sebagai penerima chip Hicks domino, dan uang hasil penjualan chip sebesar Rp100.000. Kemudian dari pras ditemukan barang bukti berupa uang hasil penjualan chip sebesar Rp5.525.000 dan 2 unit handphone. Dugaan kecurangan KPU dalam melakukan verifikasi faktual partai politik kian mendapat sorotan. KPU diduga melakukan intervensi hingga manipulasi data. Komisi Pemilihan Umum KPU diduga melakukan kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik dan melakukan intervensi. Anggota Komisi Pemerintahan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menyatakan komisinya bakal membahas dan mengklarifikasi dugaan kecurangan KPU secepatnya usai reses atau sidang yang akan datang. Meruaknya isu dugaan intervensi hingga manipulasi data ini mesti diselidiki, apalagi sudah ada laporan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, Komisioner KPU RI Idam Kholik dilaporkan ke DKPP oleh kuasa hukum petugas KPU daerah Ibnu Samsu Hidayat dan Erlangga Julio. Erlangga menjelaskan Idam diduga memberikan ancaman secara terbuka di acara konsolidasi nasional KPU se-Indonesia pada awal Desember 2022. Erlangga menyebut Idam juga sudah menyatakan secara gamblang kepada salah satu media bahwa jika ada anggota KPU yang tidak mengikuti arahan, maka bakal dirumahsakitkan. Mereka menilai pernyataan Idam adalah salah satu intimidasi yang serius. Mereka mengaku laporan yang dilakukan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap KPU di daerah. Selain Idam, Erlangga menyebut ada 9 komisioner KPU dari provinsi dan kabupaten kota yang dilaporkan ke DKPP. Mereka diadukan atas dugaan pelanggaran kode etik yang diatur dalam peraturan DKPP mengenai kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Selain itu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari bahkan tersandung dugaan pelecehan seksual. Hasyim Asyari dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait dugaan pelecehan seksual. Laporan dugaan pelecehan seks itu dilakukan oleh Ketua Umum Partai Republik Hasnaini Muin alias Wanita Emas. Malapetaka mengancam Eropa. Krisis energi listrik menghantui di musim dingin. Krisis energi di Eropa sepertinya memang segera datang. Hal ini dianggap sebagai malapetaka baru. Sejumlah warga di beberapa negara mulai was-was dengan kondisi yang akan terjadi. Di Prancis, warga mulai membeli kompor kemah, generator listrik, dan obor. Ini sebagai antisipasi jika aliran listrik padam pada musim dingin ini. Antisipasi itu terjadi setelah pemerintah memperingatkan kemungkinan matinya listrik akibat berhentinya operasi pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Belum lagi gangguan pasokan gas Rusia imbas dari perang dengan Ukraina. Krisis energi yang menghantam Eropa membuat sejumlah negara mulai merancang rencana penghematan jelang musim dingin, bahkan mengorbankan kinerja industri seperti yang dirancang Italia. Sebelumnya, Italia telah menangguhkan produksi industri selama 30 hari pada musim dingin sebagai bagian dari rencana penghematan energi darurat jika pasokan gas Rusia dipotong. Menteri Energi Italia Roberto Cingolani mengusulkan langkah tersebut di tengah rencana Uni Eropa untuk mengurangi konsumsi gas sebesar 15% selama beberapa bulan mendatang. Pada bulan Juli, blok tersebut menyetujui penjatahan untuk meningkatkan keamanan energi karena berusaha untuk melepaskan diri dari ketergantungannya pada energi Rusia. Rencana penjatahan baru mengikuti serangkaian langkah-langkah nasional yang bertujuan untuk mengatasi krisis energi. Italia bersama dengan negara-negara Eropa lainnya telah berjuang melawan inflasi yang mencapai rekor tertinggi. Sebagian besar didorong oleh biaya energi yang meningkat. Demikian Top 5, jangan lupa tetap update terus informasi terhangat kami di Harian Mistar dan Mistar ID. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.